Ya, ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Pramono Diro dari Semarang. Ya, latar belakang saya distributor consumer goods. Tadi udah dijelasin. Ya, perkenankan malam hari ini saya menyampaikan sharing ya, peluang bisnis ini. Nah, oke. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan, eee, pengembangan finansial dan perubahan selama pandemi ini. Ya. Jadi kesempatan itu sebenarnya lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Nah, untuk pertama, saya mau sampaikan ke teman-teman semua, yuk mindset ini seperti parasut. Tahu kan parasut buat terjun payung tuh? Itu cuman bisa menyelamatkan kita kalau lagi terbuka, ya. Jadi saran saya malam ini yuk kita coba buka pikiran dulu supaya sama-sama bisa lihat secara lebih objektif ya. Nah, nanti Anda bisa ambil keputusan di belakang. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apakah Anda setuju dengan kalimat berikut nih? Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Ya, ya saya nggak jawab sekarang, ya. Anda simpen dulu jawaban Anda, nanti tunggu akhir sesi. Nanti kita sama-sama kasih jawabannya. Oke? Nah, sekarang kita balik pertanyaan ini, saya bakal banyak nanya nih ya. Seandainya ada satu ultimate goal, jadi tujuan utama Anda dalam kehidupan ini, apa sih secara spesifik? Nah, biasanya kalau orang yang rata-rata sih, kebanyakan orang ngomong, saya pengen bahagia. Ya, bahagia itu seperti apa ya, punya definisinya masing-masing. Tapi kalau bisa dibilang 90% lebih dari orang di dunia ini, bahagianya itu kalau ada dua hal ini. Apa tuh? Yang pertama, kebebasan finansial, ya. Yang kedua, kebebasan waktu, ya. Saya bilang 90% lebih, karena nggak semua orang pengen punya dua hal ini, gitu kan. Nah, cuman kalau punya dua hal ini, rata-rata orang bahagia. Ya, coba kalau seandainya Anda punya kebebasan finansial, tapi nggak punya kebebasan waktu. Duitnya banyak, tapi nggak bisa nikmatin. Nggak enak juga tuh, nggak akan bahagia. Anda punya kebebasan waktu, tapi nggak punya kebebasan finansial. Bingung tuh, mau ngabisin waktunya buat apa. Dan yang paling susah sih sebenarnya ya udah nggak bebas finansial, nggak bebas waktu. Ya, terus ya itu ya mohon maaf berat banget nih hidupnya. Nah, untuk capai kebebasan finansial, Anda itu harus punya suatu bisnis yang profitable, yang menguntungkan. Nah, untuk punya kebebasan waktu, Anda harus punya bisnis yang autopilot. Jadi, kita sama-sama mau bikin bisnis yang profitable dan autopilot. Nah, kita lihat nih selanjutnya. Nah, kondisi sekarang ini memang berat ya. Tadi Kang Aher udah nyampein, Pak Tony udah nyampein, nggak mudah. Justru bahkan di saat ini, di gelombang kedua ini, COVID-nya makin parah gitu. Nah, kita itu nggak bisa ngubah situasi seperti ini, ya. Tapi kita bisa ngubah strategi hidup hidup kita. Tadi Kang Hair udah ngasih contoh tuh, ya. Untung udah ada bisnis ini, jadi nggak terlalu pusing dengan kondisi kantor sekarang. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda cuman, udahlah tunggu aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih sekarang, pasrah, nggak bisa, ya. Situasi nggak bisa berubah, pandemi nggak bisa kita bilang, udah nggak usah ada pandemi aja. Tapi yang kita bisa lakukan adalah merubah strategi kita. Ya. Jadi hidup itu bukan tentang gimana menunggu badai berlalu, tapi kita harus belajar gimana menari di bawah hujan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ya, kenapa kita sulit berubah? Nah, ini saya punya rumus nih, rumus sukses ya. Bapak Ibu perlu catat banget nih rumusnya. Ya, rumus perubahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang pertama, V tambah FA dikalikan V sama dengan FU. Apa nih Pak? VEVA, VIVU. Ya, saya jelasin satu-satu nih ya. V. V ini fear, rasa takut. Itu pasti ada dalam manusia. Itu rasa takut ini buat ngelindungin kita dari mara bahaya. Bayangin kalau kita nggak punya rasa takut, bahaya banget tuh. Nyebrang jalan nggak usah lihat kiri kanan, terjun dari jurang kayak gitu, bahaya gitu. Nah, cuman kalau rasa takut ini berlebihan, akan menimbulkan rasa cemas. Cemasnya berlebihan juga. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Ini yang nggak baik. Karena ya memang tadi saya bilang untuk rasa takut ini untuk menghindari kesakitan. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Nah, V ini negatif sifatnya. Ditambah fa. Fa itu apa? Faith, keyakinan.
keyakinan ini akan memberikan suatu harapan hasil yang lebih baik gitu. Makanya kayak lewat pandemi ini kita semua yakin bahwa pandemi ini akan lewat gitu loh. Ya, itu akan memberikan sikap pemenang. Ya. Nah, cuman kalau fear-nya lebih besar dari faith, akhirnya apa? Hasilnya negatif, nggak baik. Tapi kalau faith-nya lebih besar dari fear, hasilnya positif. Cuman yakin aja nggak cukup. Harus ada apa? Harus ada faktor pengalinya yang namanya first action. Jadi Anda harus melakukan sesuatu. Kalau cuman yakin tok, nggak ngapa-ngapain, diem aja, nggak akan terjadi sesuatu. Nah, kalau Anda sudah yakin melakukan action yang pertama, Anda akan mencapai masa depan yang lebih baik, sangat baik, dan ini nggak ada di kamus nih, bestest yang paling baik banget gitu. Nah, ya, jadi untuk mendapatkan apa yang belum pernah Anda dapatkan, Anda harus melakukan apa yang belum pernah Anda lakukan. Bahkan seorang jenius Einstein bilang mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan melakukan hal yang sama itu adalah suatu kegilaan. Nah, apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang beda untuk dapat hasil yang beda? Nah, sebenarnya sukses di sini itu adalah pertemuan antara peluang yang tepat dengan keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Ini maksudnya apa, Pak? Nih, saya kasih contohnya ya. Jadi kayak gini nih, Bapak Ibu mungkin udah pernah tahu nih, namanya Mark Zuckerberg, pendirinya Facebook. Nah, waktu tahun 2004, waktu beliau masih kuliah, masih umur 20 tuh, beliau itu ngajak orang temennya untuk datang ke kamarnya membagiin peluang bisnis tentang Harvard ini, tentang Facebook ini gitu. Nah, dari 5 orang temennya itu cuma 2, Dustin Moffitt dan Edward 20, mereka bertiga jadi bilioner. Jadi dia cuma pesan, sama kayak tadi yang saya ngomong, kalau ada peluang bisnis, open mind dulu. Siapa tahu ini jalan rezeki kita. Nah, sekarang bayangkan nih, kalau seandainya Anda tuh salah satu dari temannya Mark Zuckerberg yang hari itu nggak datang. Sekarang Anda ngomong kayak gimana? Biasanya pada ngomong ini, seandainya saya tahu. Nah, ini Anda udah diajak teman, saudara, kenalan segala macam untuk datang melihat presentasi ini. Ya, paling nggak good. Anda udah satu poin, Anda udah datang, Anda udah lihat. Ya. Jadi Anda nggak usah ngomong seandainya saya tahu gitu kan. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa itu kesempatan ya? Gini, kalau Anda nggak berani ambil kesempatan, Anda nggak akan pernah punya kesempatan. Tadi dibilang kan, saya punya ya, kalimat motivasi atau kata-kata mutiara gitu ya. Saya cuma takut kehilangan kesempatan di sini. Ya, toh investasinya murah kok, cuma dimulai dari 9 juta. Seandainya sampai ada apa-apa pun, 9 juta itu nggak bikin kita terus nggak bisa hidup besok harinya. Ya. Tapi seandainya ini benar-benaran ada, benar-benar berhasil, wow, bakal sampai ratusan juta, miliaran. Ya, kenapa kita nggak ambil dulu kesempatan itu? Karena kalau kita nggak pernah ambil, kita nggak akan pernah punya kesempatan. Oke? Nah, ini 6 alasan kenapa kita ikut program ini. Yang pertama ya profitable. Kalau nggak ada profitnya, buat apa kita jalanin bisnis gitu kan? Udah terbukti profit selama konsisten selama lebih dari 2 tahun dan belum pernah gagal mencetak profit setiap bulannya. Yang kedua, bisnis ini autopilot. Jadi ada smart export yang bekerja sendiri tanpa dipantau. Mudah, karena bisa dioperasikan cuma pakai smartphone aja. Nggak perlu pakai sesuatu yang ribet. Dan rata-rata masyarakat Indonesia terutama itu punya smartphone, bahkan lebih dari satu. Yang berikutnya, nyaman dan aman. Karena apa? Modal dan keuntungan kita kelola sendiri dan dapat kita tarik setiap saat. Halal, ya karena forex auto trade adalah proses jual beli valuta asing berdasarkan perbedaan kurs. Jadi kan nggak ada unsur gamblingnya di sini. Dan berdampak, ini yang alasan yang paling keren. Karena bisa mengangkat kehidupan banyak orang. Seperti saudara, teman, banyak beberapa teman termasuk saya sendiri, seandainya nggak ada bisnis ini, saya bersyukur banget saya diajak Pak Tony di bisnis ini. Saya nggak tahu kehidupan saya sekarang seperti apa, ya karena perusahaan saya
memang bersyukur perusahaan yang cukup memberikan saya kehidupan yang bagus. Tapi di saat kena pandemi COVID itu, kita pun juga suffer. Kita juga merasakan dampak yang luar biasa. Nah, kalau memang Anda udah banyak duit, mungkin alasan keenam ini alasan yang sangat bagus untuk membantu orang lain, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Nah, basically apa sih bisnisnya trading? Ya, trading itu apa? Trading itu adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain. Ya, dalam hal ini instrumen investasi yang dipakai macam-macam nih, ada emas, saham, komoditas, cryptocurrency, dan forex. Nah, di bisnis ini kita pakai forex, ya, forexnya di pairingnya euro USD. Apa itu forex trading? Ya kayak jual beli dengan perbedaan kurs mata uang tuh ya, kayak di money changer. Contohnya gimana nih? Kayak misalkan si A nih, Senin ke money changer dia beli dolar, $1 seharga 14.000 gitu ya. Nah, terus besoknya hari Selasa dolarnya dari 14.000 naik jadi 15.000. Nah, tetangganya si B mau keluar negeri. Nah, dia males nih pergi ke money changer, dia tahu si A kemarin udah beli dolar. Belilah dia dolarnya ke si A. Nah, akhirnya dengan harga 15.000 itu si A dapat untung Rp1.000 per dolarnya. Ya, prinsipnya sesederhana itu. Nah, kenapa sih kok Pak pilihnya forex trading nggak yang lain gitu? Karena menurut data dari Bank for International Settlement, volume trading yang terjadi setiap harinya itu sekitar 6,6 triliun. Dan sepertiganya atau 2 triliun itu ada di bursa forex. Dan yang terbesar dari semua bursa forex itu adanya di Euro US. Ya. Jadi forex trading ini adalah peluang yang sangat luar biasa bagi yang tahu cara memanfaatkannya. Ini bukan Pramono Diro yang ngomong ya. Ini adalah seorang George Soros yang ngomong. Ya. Beliau ngomong, trading forex adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia. Sampai hari ini belum ada yang dapat menandinginya. Ya, beliau adalah salah satu investor terbesar di dunia. Gitu ya. Nah, cuman kan suatu forex trading ini juga ada problemnya. Ya, ya kayak saya waktu pertama diajak ke sini, saya nggak ngerti forex trading. Ya, yang ada di kepala saya dulu waktu itu orang tua saya almarhum bilang, udahlah, nggak usah lah main forex-forexan gitu, bahaya. Ya, kan? Ya, bahaya kalau Anda nggak tahu. Nah, problemnya apa aja nih? Yang pertama, kita nggak punya skill trading. Yang kedua, kita nggak ngerti analisa market. Tiga, bingung mau nentuin indikatornya gimana. Yang keempat, nggak tahu kapan mesti masuk, kapan mesti closing gitu ya. Nah, yang kelima nggak punya banyak waktu ya. Konon nih yang kalau memang trading forex manual itu mesti berjaga 24 jam gitu kan. Pagi market Australia, siang market Asia, terus sore market Eropa, terus malam market Amerika, terus muter. Kapan istirahatnya ya kan? Jadi berat di situ. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya juga nggak punya banyak waktu. Saya punya usaha juga. Yang keenam itu yang namanya faktor manusia itu nggak disiplin dengan teknik, ya. Terus punya psikologi trading yang lemah, nggak mampu beradaptasi dengan market. Akhirnya apa? Ekspektasinya nggak realistis gitu, bahaya. Nah, ujung-ujungnya buruknya mengatur resiko dan money management, ya. Karena ya kadang kalau udah profit masih nunggu aja, nggak mau closing segala macam ya. Anda bisa pelajari nanti lebih lanjut deh. Nah, kenapa kita pakai robot ya? Robot ini jangan Anda bayangin kayak Transformers, kayak apa namanya? Terminator kayak gitu. Enggak. Robot ini sebenarnya itu bisa dibilang expert advisor itu software. Software yang diinjek ke account broker Anda supaya dia bisa menganalisa kondisi pasar terus cari peluang transaksi sendiri ya. Nah, kenapa perlu robot trading ya? Karena robot ini bisa jalan 24 jam 7 hari seminggu gitu. Ya, kita nggak perlu pusingin itu. Ya, dan dia juga nggak punya emosi. Akhirnya apa? Dia akan kerja berdasarkan logik, berdasarkan teknik yang ada. Jadi nggak akan yang tadi sampai money manajemennya buruk segala macam nggak mungkin terjadi gitu. Karena udah disetting semua. Nah, logik kerjanya robot ini apa? Yang pertama single entry ya. Yang kedua money manajemennya 10%. Yang ketiga target kerjanya 1% per hari. Keempat, udah di set nih, maksimum loss 5% per hari. Dan yang kelima, maksimum loss, maksudnya
dalam satu hari misalkan terjadi beberapa kali open position ya, beberapa kali terjadi transaksi, itu maksimum loss-nya 2 kali sehari. Jadi misalkan yang pertama profit, yang kedua loss, ketiga profit, keempat loss, dia akan berhenti bekerja. Nah, yang ke-6 dan 7 ini udah disetting dengan suatu strategi dan logik yang menyesuaikan dengan kondisi market. Ya, saya sendiri nggak ngerti trading, jadi kita benar-benar pasrah lah istilahnya dengan robot yang kinerjanya udah teruji. Nah, satu hal lagi ya, yang namanya bisnis dimanapun pasti ada resikonya. Apa sih resikonya di trading? Ya, jadi yang pertama resikonya loss, kalah gitu. Karena kalau salah dalam ambil posisi bisa loss. Yang kedua, resikonya margin call atau modalnya habis. Ya, ini udah sering terjadi, makanya banyak orang ngomong udah jangan main forex karena sering modalnya habis gitu ya. Yang ketiga, brokernya scam, tutup atau kabur. Ya, di dunia ini ada 500.000 broker kurang lebih ya. Sebenarnya yang benar-benar nakal tuh yang kabur atau tutup itu nggak lebih dari 0,5%. Nah, sekarang dengan resiko-resiko ini terus gimana? Nah, makanya kita pakai Smart Export karena dia bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Ya, kita lihat dulu dari resiko yang pertama, resiko loss trading. Ya, sudah terbukti secara konsisten sejak November 2018 sampai sekarang, tiap bulan ini selalu menghasilkan profit. Ya, itu udah jelas resikonya udah minimal. Yang kedua, resikonya tadi margin call. Robot ini kan tadi udah dikasih tahu. Jadi sehari maksimum loss 5%. Jadi butuh 20 hari kalah maksimal berturut-turut baru modalnya habis. Nah, secara logika aja sih kalau udah kalah 5%, 5%, 5% ya nggak nyampe 20 hari kita juga udah mending tarik modal aja gitu kan. Nah, yang ketiga, resiko brokernya scam, tutup atau kabur. Nah, di dunia ini ada dua jenis broker. Yang pertama broker dealing desk atau dibilang broker bandar, yang kedua broker STP ya. Nah, broker STP broker bandar itu biasanya pasang posisinya lawan sama kita. Jadi kalau dia menang, kalau kita menang dia kalah, kalau kita kalah dia menang gitu ya. Nah, kalau broker STP ini enggak, broker STP ini langsung nerusin semua order kita ke liquidity provider. Jadi misalkan kita mau pasang buy, dia akan lempar ke market. Nah, setiap kita pasang posisi, dia selalu dapat komisi. Jadi nggak peduli kita menang atau kalah, dia selalu profit. Nah, kalau selalu profit, ngapain sih dia mesti kabur gitu. Ya, makanya kita pakai brokernya juga STP. Oke, jelas ya. Jadi sudah jelas nih dari resiko itu Smart Export bisa meminimalisirnya. Nah, ini kinerja robot selama 2 tahun berjalan dari 2018 ya, termasuk bilang November sampai 2020 kemarin, nanti di belakang ada tabelnya 2021. Ya, tiap bulan selalu profit. Nah, kenapa pilih Smart Export? Tadi sudah jelasin, profitnya konsisten, target kerjanya jelas 1% per hari, 100% otomatis jalan, nggak perlu buang waktu. Kayak sekarang ini lagi open position segala macam, robotnya lagi bekerja, kita bisa Zoom nih bareng-bareng di sini. Nggak perlu repot-repot harus ngeliatin komputer. Modal dikelola sendiri di akun pribadi atas nama kita yang dikonek ke rekening bank pribadi kita. Jadi sangat aman. Profit dan modal bisa tarik kapanpun. Ya, profitnya harian, sifatnya dinamis dan mampu beradaptasi dengan market. Buktinya selama pandemi ini, Smart Export masih bisa survive dan selalu profit tiap bulannya. Real life trading. Jadi kalau memang ada trading saat open position, Anda bisa lihat di aplikasi yang namanya MetaTrader 4. Nggak perlu bisa trading, kita nggak perlu lihat market, anti margin call tadi udah dijelasin, dan sekali bayar untuk seumur hidup. Deposit sekali, panennya setiap hari. Nah, apakah robot kita profit terus? Enggak tiap hari. Kalau kita lihatnya harian enggak. Anda bisa lihat nih dari tabel performance, ada yang merah-merah, itu ada loss-nya. Tapi kalau kita akumulasi dalam 1 bulan, itu selalu profit. Nah, saya sendiri punya bisnis distributor consumer good. Nah, yang kita lakukan saat ini kalau misalkan lihat performance perusahaan, itu selalu dalam
bulan. Suaranya kurang jelas, Pak Pramono. Pernah bilang kalau di ini saya terus biasanya nggak lihat dalam sebulan. Kalau bahkan dalam bisnis tradisional kita selalu ngomong apa namanya, penilaian profit atau loss itu biasanya setahun gitu, nggak dalam 1 hari atau 1 bulan. Nah, ini tabel performa 2020 dan yang terakhir tabel performa 2021. Oke. Ini yang sampai bulan Juli terakhir ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, kok kayaknya too good to be true ya? Apakah ini aman nggak? Anda akan berhubungan dengan 2 perusahaan. Yang pertama PT SMI dan Net 89. Ini di produk tadi ya, research, produk, izin, semuanya udah ya. Broker di sisi ada gabung namanya Battle Aster. Nah, kita investasi robot AI-nya tadi, Smart Export-nya ke PT SMI gitu. Nah, nanti PT SMI akan injekkan robotnya itu ke akun kita di broker. Kita investasi modalnya, modal trading kita langsung ke broker. Kalau kita mau tarik dana dari hasil investasi, kita hubungannya sama brokernya. Nah, kalau kita mau menarik dana dari PT SMI itu dana hasil business multiplication, langsung hubungan sama SMI. Dan di sini kita ada komunitas yang namanya Auto Sultan yang menyediakan support system, pelatihan, dan strategi bisnisnya. Benar-benar udah lengkap. Gitu. Ya, tadi saya sudah jelasin. Yang pertama ya, kenapa ini aman? Ya karena kita punya kontrol semua atas investasinya. Anda bisa ngatur modal yang ingin diinvestasikan, bisa tarik modal dan keuntungannya setiap saat, ya kan? Dan kedua, profitnya sudah terbukti konsisten, target kerjanya jelas, anti margin call tadi udah dijelasin. Terus 100% autopilot. Profitnya harian, sifatnya dinamis, bisa menyesuaikan market, real life trading, nggak perlu bisa trading, nggak perlu lihat market, dan beli robot sekali untuk seumur hidup tanpa ada tambahan fee apapun. Ya, ini bukannya kayak money game atau ponzi, nggak. Jelas nih, forex trading ini di luar negeri ini jelas-jelas kita pakai trading valuta asing di pasar bursa forex, ya, dengan pola bagi hasil antara investor dan PT SMI. Anda benar-benar bisa lihat, bisa investigasi lebih lanjut. Nah, di sini bisa dilihat apa kata MQL5. MQL5 ini suatu website yang akan menunjukkan tentang algoritma trading, terus kemudian performance robot lah ya. Benar-benar nggak itu robot. Nah, di algoritma tradingnya itu, ini menunjukkan bahwa Smart Export ini di broker Mas Global, Global Premier, dan Centrade, itu algoritmanya 98-99%. Ya, artinya apa? Artinya beneran EA gitu loh. Ya. Dan beberapa yang ada di luar sana algoritmanya umumnya 0. Ya. Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut deh. Nah, apakah PT SMI terdaftar di OJK? Ini biasanya juga ada pertanyaan kayak gini nih. Ya. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Ya. SMI ini nggak perlu terdaftar di OJK. Kenapa? Gitu. Ya, karena OJK itu singkatannya apa? Otoritas Jasa Keuangan. Terus ada satu lembaga lagi yang namanya yang harusnya ngurusin sama perdagangan berjangka itu dan komoditi, namanya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, PT SMI ini nggak melakukan jasa keuangan. PT SMI itu jualan apa? Jualan software, ya kan? Nggak ada kaitannya sama OJK. Ya. Nah, sedangkan trading itu sebenarnya yang ngawasin siapa? Yang ngawasin itu Bapepti, ya, di Indonesia ya, kita ngomongnya di Indonesia. Ya, tadi saya sudah sampaikan PT SMI jualan e-book, ya isinya software gimana membuat robot trading forex gitu. Jadi nggak perlu izin OJK kan. Nah, robot ini digunakan oleh kita sebagai member di PT SMI untuk melakukan trading di broker internasional yang di luar negeri yang bukan ada di dalam naungannya Bapepti, apalagi OJK, ya kan? Nggak ada hubungannya itu. Nah, ini produknya, e-book.
gimana cara mudah belajar membuat robot trading forex. Oke, jadi make sense ya Bapak Ibu ya, apa semua yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kalau mau join paketnya apa aja? Ya, paketnya mulai dari paket starter dengan sharing profit 50-50, 50-50 antara investor dan perusahaan. Itu dimulai dengan modal 9 juta. Ya. Nah, kalau mau yang lebih besar lagi ada paket trader, sharing profitnya 5545 dengan modal awal 45 juta sampai 81 juta. Terus ada paket pro trader 60-40 bagi hasilnya, mulai dari total modal 90 juta sampai 180 juta. Paket eksekutif, sharing profit 70-30 dari 225 juta sampai 455 juta. Paket Tycoon 80-20, sharing profitnya mulai dari 450 juta sampai 810 juta. Dan paket yang terbesar, paket Supreme 90-10, mulai dari 900 juta sampai unlimited sebenarnya, nggak sampai cuma 2,7 sampai unlimited, berapapun yang Anda mau investasikan. Nah, di situ ada tabelnya, Anda bisa cek sama teman yang mengajak Anda ke Zoom meeting ini, potensi profitnya harian berapa, bulanan berapa. Anda bisa lihat sendiri tabelnya. Nah, untuk mengamati hasil tradingnya gimana, kita bisa lihat cuma melalui aplikasi MetaTrader 4, melalui handphone maupun dari komputer. Di situ Anda kelihatan mulai modal Anda, kemudian profitnya berapa, saat trading pun bisa kelihatan di sini secara live. Ini bukti profit dari 4 akun ini. Anda bisa lihat profitnya udah dari 80.000, puluhan ribu semua lah ya. Ini sangat gede sebenarnya. Ini bukti-bukti withdrawal. Jadi keuntungan itu memang bisa ditarik, nyata itu. Tadi kan dari video bisa dilihat Pak Supriyadi beneran profitnya jadi mercy gitu kan. Ya, Bapak Ibu bisa ngerasain sendiri nanti kalau udah bergabung. Nah, ini testimoni ya dari semua orang yang udah merasakan profit di usaha ini. Tadi ada Pak Aher, Pak sudah nyeritain gimana ngerasain perubahan kehidupan. Saya sendiri juga udah rasain banyak banget perubahan kehidupan berkat usaha ini. Nah, banyak banget. Nah, nanti setelah sesi ini ada Pak Asrofi, ini salah satu legend juga nih di Auto Sultan. Beliau nanti akan menyampaikan testimoninya, ya jangan sampai kelewat Bapak Ibu. Nah, ini banyak banget, udah lebih dari 100.000 member yang ada di sini. Anda bisa lihat di mana-mana ada testimoninya. Nah, sekarang siapa sih PT SMI? PT SMI yang tadi kan yang memberikan menjual e-book-nya. Nah, PT SMI ini adalah suatu PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Nah, dia udah mempunyai legalitas yang lengkap, mulai dari benar-benar badan hukum yang komplit ya, semuanya ada. Mereka punya visi misi yang jelas, dan berikut foto-foto jajaran direksi dan foundernya PT SMI. Ya, kalau mereka istilahnya niat nggak benar gitu, ngapain sih majang fotonya ada di sini, ya kan? Jadi kan kelihatan semua orang gitu. Nah, beliau berani muncul di depan publik, artinya beliau memang di Indonesia for good, untuk ke depan selamanya gitu. Saat ini kantornya udah ada ini belum terupdate, udah ada 8 kantor di 8 kota besar, dan sedang mempersiapkan kantor pusat tower 9 lantai dengan tanah 8.000 meter di BSD. Ya, saat ini kantornya ada di Soho Capital lantai 31, terus ada di Surabaya, Denpasar, di Belitung, Bandung, dan akan terus buka terus ya. Nah, ini fotonya Net 89 Tower di BSD ya. Groundbreaking-nya bulan ini, nanti investasi 450 miliar, hampir setengah T di saat pandemi seperti ini. Luar biasa kan? Di saat orang lain lagi susah, perusahaan banyak yang tutup, justru Net 89 investasi tower. Nah, ini tanahnya, Anda bisa lihat di sana, lokasinya. Nah, ini udah sering muncul di media-media nasional. Perkembangan Net 89 ini cukup pesat justru di saat COVID, saat pandemi seperti ini, Net 89 terus eksis. Nah, ini foto-foto waktu meeting dengan konsultan pembangunan head office-nya. Ya. Nah, ini dari tadi kan dengerin saya ngomong terus kan ya. Nah, ini saya mau sampaikan real life experience dari salah satu member di Net 89.
Mungkin Bapak Ibu bisa coba dengerin video kurang lebih 5 menit ini. Silakan. Halo, nama saya Terence. Saya bersyukur 5 bulan yang lalu saya mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan bisnis di Net89 ini. Awalnya saya juga menolak untuk menjalankan bisnis ini karena saya merasa bisnis yang saya jalankan masih berjalan dengan baik dan normal. Tetapi pada masa pandemi, saya merasakan begitu dampak yang luar biasa, di mana bisnis kami mulai turun dan bahkan banyak klien-klien membatalkan deal bisnis dengan perusahaan kami. Saya merasakan efek yang begitu luar biasa, bahkan istri saya mengalami depresi yang sangat berat. Dia harus meminum obat-obatan dikarenakan kami merasa sudah tidak tahu bagaimana menjalankan hari-hari ke depan karena tidak ada pemasukan sama sekali di dalam keuangan kami. Bahkan saldo di saat bulan November itu beberapa minggu saya mengalami saldo itu tinggal 18.000, sehingga untuk makan saja kami kesusahan dan kami nggak tahu lagi mesti seperti apa. Bahkan di akhir November anak saya datang membawa surat tagihan dari tempat di mana dia berkuliah. Saya begitu marah, saya begitu kecewa. Sebenarnya saya bukan marah dan kecewa kepada anak saya, tetapi saya marah dan kecewa terhadap diri saya dan kondisi pandemi yang menghancurkan ekonomi keluarga kami. Dan saya bahkan bilang kepada anak saya, mulai saat ini kamu harus berhenti kuliah karena saya sudah tidak bisa membayar kuliah anak saya. Di situ anak saya begitu kecewa dan marah, bahkan anak saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Tetapi puji Tuhan, di awal November saya memulai bisnis ini dengan market starter, sehingga di akhir November saya merasakan hasil yang saya pikir kok lumayan ya hasilnya. Dan bahkan di awal Desember saya mendapatkan modal untuk melakukan bisnis ini di paket yang eksekutif. Di situ saya mengalami suatu yang luar biasa. Hasilnya kita bisa nikmati setiap hari dan terjadi pembalikan keadaan, dan saya menjadi begitu aktif, dan sampai hari ini saya merasakan hasil yang luar biasa yang kami rasakan sekeluarga. Bahkan di saat pandemi, hari-hari ini saya mengambil video ini, saya bisa mengajak keluarga saya berlibur selama 1 minggu di Bali di Hotel Bintang 5. Yang luar biasa lagi, saya merasakan bahwa saya tidak perlu khawatir setiap hari bagaimana saya mesti cari uang di saat liburan ini. Bahkan dalam liburan ini hari-hari saya bisa mendapatkan hasil, bahkan di saat saya liburan. Saya bersyukur 5 bulan lalu saya mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, dan 5 bulan ini saya alami hasil yang luar biasa. Saya juga berterima kasih untuk para member yang ada di grup saya yang mensupport, sehingga dalam waktu 5 bulan saya berhasil mencapai posisi Safir. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para leader, Ko Daniel, David, dan juga PT SMI yang sudah membuat bisnis yang luar biasa sehingga memberkati banyak orang di sini. Semangat buat kita semua, sukses! Bapak Ibu, kisah Terence ini semakin memperkuat keyakinan saya akan keputusan saya yang telah saya ambil bergabung di bisnis ini. Saya sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Penguatan ini terjadi ketika pada satu hari Terence memberikan teleponnya ke seseorang. Yang saya tidak tahu, saya tidak pernah kenal sebelumnya. Dan tiba-tiba suara di ujung telepon itu mengatakan suatu kalimat yang tidak akan terlupakan sampai saat ini. Kalimatnya seperti ini: Om David, terima kasih Justin sudah bisa kuliah lagi.
kalimat itu melebihi dari semua harta kekayaan yang sudah saya bisa kumpulkan dari Net 89 ini. Kalimat itu sangat berharga buat saya. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk bisa membantu Terence yang lain sebanyak mungkin. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pun bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar Anda. Nah, setelah lihat video tadi, saya mau tanya lagi kepada Anda. Tadi Anda setuju nggak? Bilang, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Saya nggak setuju. Yang benar adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Ya. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Jadi, belajar dari banyak pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Tadi udah ada pengalaman Pak Terence, ya, pengalaman Pak Aher, nanti akan ada pengalaman Pak Asrofi. Kita belajar di pengalaman orang lain, itu akan jadi guru buat kita. Setuju dengan saya? Nah, sekarang coba pikirin ini ya. Apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin? Ya, saya nggak cuma bilang secara materi ya, dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Orang miskin itu cuma pengen jadi kaya. Saya pengen dong kayak tadi, saya pengen dong beli Mercy. Tapi kalau orang kaya apa? Berkomitmen untuk jadi kaya. Ini yang bedain. Cuman pengen atau komitmen. Nah, sekarang giliran Anda nih. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi ambil keputusan? Kalau nggak Anda, siapa lagi yang mau ambil keputusan supaya bisa merubah hidup Anda? Sekarang, balik lagi, apa komitmen Anda dan action Anda dari sekarang? Ya, maksud saya beneran, sekarang ini, ya, setelah selesai ini, untuk kehidupan Anda. Bukan kehidupan saya, bukan kehidupan orang yang ngajak Anda, tapi untuk kehidupan Anda dan keluarga Anda. Silakan Anda kontak ke teman atau saudara Anda yang bawa Anda ke Zoom ini untuk langkah selanjutnya. Jangan sampai Anda punya nasib yang sama kayak temannya Mark Zuckerberg tadi, yang 3 orang tadi. Ya, udah buang peluang, 10 tahun lagi lihat